Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwasannya mereka bisa kehilangan 1000 US dollar dalam sehari tanpa meninggalkan rumah apabila mereka mengikuti investasi bodong. Hai, saya Kegus Ramadhani. Dulu saya ikut-ikutan investasi bodong, tapi saya punya banyak sekali cuan. Anda lihat jam ini? Iya, ini jam bapak saya, bukan punya saya. Saya ngambil di lemarinya tadi pagi. Jangan bilang bapak saya ya. Banyak dari masyarakat kita atau orang-orang di sekitar yang mengatakan bahwa investasi ini merupakan sumber penghasilan utama bagi mereka dikarenakan dengan waktu yang cepat dan juga hasil yang memuaskan, yaitu uang yang banyak. Kalian lihat mobil di sini? Ya, bukan. Ini baru punya saya. STNK atas nama saya. Tetapi yang beli pakai uang bapak saya. Terima kasih bapak. Ya, semua itu hanya bohong belaka. Hanya untuk kebutuhan konten saja. Jadi sebenarnya saya tidak pernah mengikuti investasi-investasi bodong tersebut. Soalnya saya sebelumnya sudah tahu investasi bodong itu pasti tidak memiliki sertifikat izin resmi dari pemerintah. Seperti dari OJK, Bapepti, atau Kominfo. Jadi untuk kalian yang ingin berinvestasi, berinvestasilah kepada situs atau lembaga yang telah memiliki sertifikat izin dari OJK, Bapepti, maupun Kominfo. Dan sekarang kita akan membahas mengenai kasus yang akhir-akhir ini terjadi dan juga ramai diperbincangkan oleh publik, yaitu mengenai kasus Binomo atau kasus yang menyeret influencer kita yang bernama Indra Kents atau biasa kita kenal sebagai Crazy Rich Medan. Gitu ya. Jadi diduga bahwa Crazy Rich Medan ini atau Indra Kents itu diduga mempromosikan situs investasi online yang berkedok investasi. Tetapi ketika ditelusuri lagi, situs ini ternyata judi online. Jadi seperti apa kasus yang akan kita bahas? Kita simak videonya. Saudara Barreskrim Polri menaikkan kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo ke tahap penyidikan. Crazy Rich asal Medan, Indra Kesuma atau Indra Kents, ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong Binomo. Halo, kembali lagi dengan saya Kegus Ramadhani di channel Adagium Law, channelnya mahasiswa hukum Indonesia. Jadi teman-teman, sekarang kita akan mau membahas mengenai kasus yang viral belakangan ini yang menyeret influencer dan juga Crazy Rich asal Medan yang bernama Indra Kents. Jadi saya sempat bertanya nih kepada CNN dan juga Liputan 6, alur cerita dan juga peristiwa hukumnya itu seperti apa sih? Nah, untuk kasus ini berawal ketika adanya laporan yang masuk ke Barreskrim Polri, sehingga ada 8 laporan yang masuk. Dan laporan itu berisi terkait atas dugaan kasus investasi bodong dengan terduga inisial IK atau seperti kita telah mengetahui yaitu Indra Kents. Dengan adanya laporan dari 8 korban tersebut, mereka mengaku kepada polisi bahwasannya mereka terpengaruh oleh konten-konten yang dibuat oleh Indra Kents ini, yaitu mengenai investasi bodong. Dan pada awalnya konten ini di-share dan juga di-upload di YouTube, Telegram, dan juga Instagram. Yang dimana dengan tujuan untuk menginfluence atau mempengaruhi orang-orang agar mengikuti investasi bodong ini. Perlu diketahui juga investasi bodong ini yaitu berkedok trading binary option oleh platform Binomo. Jadi si Indra Kents ini merupakan salah satu afiliator yang terdapat di platform Binomo ini. Di mana tugas dari Indra Kents ini yaitu untuk mempromosikan dan juga untuk menggait orang-orang yang ingin mengikuti investasi bodong ini. Awalnya 8 korban ini yakin bahwasannya platform ini legal dan juga memiliki sertifikat resmi dari pemerintah Indonesia. Akan tetapi setelah diselidiki lagi, ternyata platform Binomo ini merupakan platform yang ilegal dan juga berkedok judi online. Nah, alhasil terdapat kerugian yang dialami oleh 8 korban ini, yang dimana jika ditotal itu mencapai kurang lebih 3 miliar rupiah. Nah, untuk poin-poinnya kita akan menjelaskan mengenai pasal yang dijerat pasal yang menjerat si Indra Kents ini, dan juga kita akan membahas mengenai aset-asetnya yang disita apa aja dan juga dasar hukum dari penyitaan aset
Dan kita juga akan mencoba untuk menganalisis apakah aset ini akan dikembalikan kepada korban atau disita untuk negara. Kita langsung saja simak penjelasan berikut ini. Jadi kita akan membahas mengenai pasal, kita breakdown satu-satu nih, pasal apa yang telah menjerat si Indra Kents ini. Jadi menurut Brigjen Ahmad Ramadan, hasil kejahatan yang didapat dari tindak pidana terkait binomo tersebut, ketika uang tersebut digunakan, dipindahkan, ditransfer, dialihkan, atau dibelanjakan dengan tujuan untuk menyamarkan hasil kejahatan, maka ini akan dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Indra Kents ini tidak hanya dikenakan oleh pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Terkait pasal-pasalnya, di sini ada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang dimana kan kita sebut sebagai Undang-Undang ITE. Yang dimana pasal ini berbunyi mengenai setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi pasal ini bisa saja nanti akan dijerat ke Indra Kents ini, dikarenakan terdapat unsur yang menurut analisis kami telah terpenuhi, yaitu menyebarkan adanya berita bohong, yang dimana Indra Kents ini mengaku bahwa binomo ini platform yang legal dan juga platform investasi. Akan tapi setelah diselidiki ternyata platform ini merupakan platform judi online. Dan juga untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Di pasal ini menjelaskan mengenai ketentuan hukuman dan juga sanksi pidananya. Jadi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 tadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu tadi Undang-Undang ITE. Sekarang ke KUHP-nya. Jadi Brigjen Ramadan ini juga mengatakan bahwasannya KUHP juga bisa dijerat kepada Indra Kents ini. Jadi khususnya di pasal 378 yaitu mengenai pasal penipuan, yang dimana barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi untuk unsur ini kurang lebih sama dengan unsur-unsur yang ada di Undang-Undang ITE. Cuman bedanya kalau di Undang-Undang ITE ini hanya mengatur mengenai transaksi elektronik, transaksi yang dilakukan di dalam dunia virtual atau dunia maya. Lalu selain Undang-Undang ITE dan juga KUHP, terdapat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang TPPU, yang dimana undang-undang ini juga menjerat artis influencer Indra Kents di pasal 3 khususnya. Jadi di pasal 3 Undang-Undang TPPU ini berbunyi setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Jadi kurang lebih definisi secara umum mengenai tindak pidana pencucian uang ini, konsep dasarnya yaitu ketika seseorang itu menyamarkan hasil tindak pidananya, yaitu yang berupa uang, agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian bahwasannya dia telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi uang hasil dari tindak pidana tersebut itu akan disembunyikan atau disamarkan. Itu tujuan dari tindak pidana pencucian uang. Dan juga di pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau penggunaan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan juga di ayat 2-nya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Lalu yang terakhir, pasal yang menjerat si Indra Kents ini yaitu pasal 10 Undang-Undang TPPU yang menyebutkan bahwasannya setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Jadi banyak ya pasal yang menjerat si Indra Kents ini. Jadi dapat dikatakan bahwasanya si Indra Kents ini dapat dijerat oleh pasal berlapis. Jadi saking berlapisnya pasal yang menjerat Indra Kents ini, Indra Kents terancam hukuman 20 tahun penjara dan dimiskinkan. Tapi asalnya dapat terancam 20 tahun dan dimiskinkan ini dari mana sih? Jadi di undang-undang kita itu terdapat konsep perbarengan, yang dimana konsep perbarengan ini diatur dalam pasal 63 ayat 1 KUHP, yang pada intinya menjelaskan bahwa ketika seseorang melanggar lebih dari satu aturan pidana atau pasal dan mengandung isi yang berbeda-beda ini maksudnya ketentuan pidananya. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, dan bahkan ada yang 20 tahun. Maka yang pasal yang paling berat yang akan diancamkan kepada si pelaku tindak pidana ini. Jadi Indra Kents, ketika pasal kita breakdown satu-satu pasal-pasalnya, jadi dia terancam dengan pasal yang memiliki muatan pidana penjara paling berat, yaitu pidana penjara TPPU atau tindak pidana pencucian uang yang dimana paling lama 20 tahun dan juga denda paling banyak 10 miliar rupiah. Setelah kita mengetahui pasal-pasal apa saja yang menjerat Indra Kents ini, kita akan membahas mengenai penyitaan asetnya. Jadi menurut pasal 39 ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai benda apa saja yang dapat disita. Untuk yang huruf A, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana. Yang kedua yaitu benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Yang ketiga, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Yang keempat, benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana. Yang terakhir yaitu benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, jadi ketika kita merujuk pada pasal 39 ayat 1 KUHP tadi, ketika kita mengaitkannya dengan kasus Indra Kents, maka barang-barang yang dapat disita oleh pihak kepolisian yaitu mengenai aset-aset yang didapatkan oleh Indra Kents melalui hasil tindak pidana penipuan tadi itu. Dan juga tujuan dari penyitaan ini apa sih sebenarnya? Jadi tujuan penyitaan itu sebagai barang bukti mengenai barang-barang yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Dan agar si pelaku tersebut tidak dapat menguasai asetnya dan juga atau barang-barangnya, yang dikhawatirkan nantinya malah menghilangkan atau menghapus jejak tindak pidana melalui penghapusan barang-barang bukti tersebut. Nah, lalu kita akan upas sekilas mengenai aset-aset apa saja sih yang dirampas oleh pihak kepolisian. Jadi saya sampai bertanya kepada Berita 1 dan Okezone nih mengenai aset-aset dari Indra Kents. Ada banyak nih, ada 15 aset. Jadi yang pertama yaitu ada 4 rekening yang telah diblokir oleh PPATK. Ada yang kedua yaitu mengenai konten YouTube yang sudah dibekukan. Yang ketiga rumah di Medan yang sebesar 30M harganya. Dan juga ada rumah di Alam Sutra yang berjumlah 20M. Yang berikutnya rumah milik orang tua Indra Kents, apartemen sebesar 1,5M, mobil Rolls Royce yang dimana nilainya mencapai 9M, mobil Lamborghini Huracan 9M, mobil Ferrari California 4,45M, mobil BMW Z4 1,26M, mobil Toyota Supra 2M, mobil Tesla 3 Standard Range Plus 1,5M, ada Literally Cafe, dan juga bukan Which is Cafe ya, kafenya orang Jaksel, Literally Cafe. Oke, ada Literally Cafe, dan juga ada Bots Coin. Apa sih macam nih? Bots Coin ya? Bots Coin ya, pokoknya itulah. Jadi beberapa aset ini sudah disita oleh penyidik
Lalu mengenai aset-aset tersebut, jika ditotal secara keseluruhan, apakah nanti akan dikembalikan ke negara? Mohon maaf, apakah nanti akan dikembalikan ke korban atau ke negara? Nah, di sini menimbulkan adanya pertanyaan besar ya bagi kita semua. Kita akan flashback dulu pada kasus First Travel yang terjadi beberapa tahun lalu, yang dimana pada kasus tersebut diketahui bahwasannya uang hasil menabung para jamaah pada saat itu yang berjumlah kurang lebih 63.000 jamaah, itu uang tersebut ternyata digelapkan oleh penyelenggara penyediaan jasa pemberangkatan umroh yang bernama PT First Anugrah Karya Wisata atau biasa kita kenal sebagai First Travel. Yang dimana terdapat puluhan ribu jamaah haji yang tidak bisa diberangkatkan. Dan juga aset yang ditotal berjumlah 848,7 M. Jadi setelah kasus tersebut sampai ke tahapan kasasi, Mahkamah Agung memutuskan bahwasannya mengenai aset yang didapatkan dari hasil tindak pidana ini yang hasilnya hampir mencapai 1 triliun itu akan disita untuk negara. Nah, setelah pernyataan Mahkamah Agung yang menuai polemik dan juga kontroversi seperti ini, jika kita berkaca kepada prinsip keadilan di dunia hukum, maka mungkin kita akan langsung berpikiran bahwa aset ini harusnya dikembalikan kepada korban dan juga atau korban harus diberangkatkan haji oleh aset yang dirampas oleh negara tersebut. Nah, lalu apa sih yang menjadi dasar hukum penyitaan aset First Travel oleh negara? Jadi melalui salinan amar putusan kasasi nomor 3096 K/Pitsus/2018 disebutkan bahwasannya sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana penipuan, juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 39 KUHP, junto pasal 46 KUHP, barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Nah, sekarang kita breakdown lagi nih pasal 39 KUHP dan juga pasal 46 KUHP mengenai penyitaan barang-barang tersebut. Nah, jadi di pasal 39 KUHP menyatakan bahwa ayat 1, barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu dapat dirampas oleh negara. Dan juga di ayat 2, dalam hal pemindanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. Dan ayat 3, perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah, yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Jadi mengenai pengembalian aset yang disita, kita juga akan membreakdown pasal 46 KUHP, yang tertulis bahwasannya ayat 1, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila huruf A, kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, huruf B, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Yang C, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Jadi yang ayat kedua, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Jadi mulai agak ribet ya untuk kita cerna. Tapi saya akan membahasnya secara singkat dan pada intinya, apabila kedua pasal ini diterapkan dan juga apabila majelis hakim menggunakan prinsip kepastian dan juga prinsip keadilan dan kemanfaatan, maka untuk pengembalian aset sudah seharusnya dikembalikan kepada yang lebih berhak. Dalam hal ini adalah korban dari First Travel. Tapi kita akan berbicara pula mengenai kasus Indra Kents ini. Jika merujuk pada pasal 46 ayat 2 KUHP, ada kemungkinan bahwa aset yang telah disita akan dijadikan aset negara, tergantung dari keputusan hakim. Nah, jadi pada intinya semua itu merupakan kewenangan hakim, apakah hakim akan merampas aset tersebut kepada negara atau akan mengembalikannya kepada korban. Jadi semoga saja untuk aset-aset dari kasus Indra Kents ini
bisa dikembalikan kepada korban dikarenakan korban juga merupakan seorang yang telah tertipu oleh pengaruh dan juga influence dari si Indra Kents ini untuk mengikuti investasi bodong yang berkedok trading binary option atau melalui platform Binomo ini. Ya sebenarnya hakim bisa saja untuk mengembalikan aset ini kepada si korban. Akan tetapi semua kewenangan ada di tangan hakim dan semoga saja untuk asetnya bisa dikembalikan kepada korban untuk memenuhi prinsip keadilan di dunia hukum. Dan juga kepada teman-teman di sini jangan sampai tertipu dan jangan sampai mudah teriming-imingi oleh keuntungan yang besar melalui investasi-investasi bodong ini. Cermatlah dalam memilih dan juga cermatlah dalam berinvestasi. Kita juga harus mengerti apakah investasi yang kita lakukan ini merupakan investasi yang sudah bersertifikat dan juga sudah didapatkan izinnya oleh pemerintah, khususnya dari OJK, Bapepti dan juga Kominfo. Ya, itu tadi merupakan pembahasan mengenai kasus Indra Kents ini. Dan perlu ditegaskan lagi untuk teman-teman semua yang melihat konten ini, konten ini dibuat dengan niatan pure hanya untuk menyampaikan opini pribadi dan juga untuk sharing mengenai wawasan dan juga ilmu pengetahuan yang telah kita dapatkan sebagai mahasiswa hukum. Dan di mana konten ini juga dibuat untuk mengedukasi teman-teman semuanya untuk cermat dalam memilah investasi-investasi yang aman untuk kita. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching and have a beautiful day, my friend. Action. Halo, saya Kiai Gus Ramadhani. Kok kurang cepet? Penipuan, kasus penipuan investasi bodong, trading option, binary trading.